Ya, baik. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar di virtual Zoom. Bisa. Ya, yang sudah hadir di sore hari ini untuk mata kuliah gabungan kelas besar metode numerik bisa mengaktifkan OutCam-nya untuk dokumentasi awal dari kehadiran di perkuliahan metode numerik. Ya, bisa mengaktifkan on-cam-nya. Nah, di awal ini atau di sore hari ini di perkuliahan ini kita akan membahas mengenai penggunaan cara atau metode interpolasi ya yang tujuannya cukup berguna ya pada saat nanti membutuhkan atau memerlukan data yang dimana pada data itu ada data yang sudah diketahui, kemudian ada data yang di bagian selanjutnya belum diketahui. Dengan menggunakan cara interpolasi nanti bisa diketahui data tersebut, data apa yang eh, belum diketahui. Di bagian selanjutnya untuk share screen-nya sudah bisa keluar ya di layar. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini adalah di bagian ini ke bagian interpolasi atau metode interpolasi. Jadi kalau pernah mendengar ada kata interpolate, interpolation atau interpolasi, interpolasi ini adalah proses untuk menemukan. Jadi bagaimana menemukan nilai di antara dua titik. Tidak ada dua titik data yang sudah diketahui. Jadi data itu umumnya sudah diketahui. Kemudian di antara dua titik data satu dan data yang terakhir ini sudah diketahui. Di bagian tengahnya atau di bagian pertengahan data itu belum diketahui. Inilah yang dinamakan dengan metode interpolasi. Kemudian di metode interpolasi ini digunakan untuk memperkirakan atau mengisi nilai yang hilang. Hilang itu artinya bukan nilainya eh, hilang ya. Artinya nilainya belum keluar atau belum ditemukan dengan pola atau hubungan yang terdeteksi dari data tersebut. Jadi datanya itu sudah diketahui sebagai data awal, kemudian ada di bagian data akhir. Nanti di bagian selanjutnya saya akan demonstrasikan atau eh, perlihatkan di tools MATLAB, software MATLAB. Jadi nanti bisa memperkirakan atau bisa memprediksi data tersebut bagaimana data ini diketahui dengan data awalnya yang terlebih dahulu didapatkan. Kemudian interpolasi berguna untuk memperkirakan atau memprediksi atau menafsir lah harga-harga tengah atau perkiraan di titik data yang sudah dapat diketahui. Interpolasi ini mempunyai orde. Nah, orde itu atau namanya derajat, ada orde satu linier ya. Berarti kalau misalnya interpolasinya hanya satu orde atau derajat satu, itu interpolasi linier. Kemudian jika nilainya bertambah dari satu, dua, tiga, berarti dia masuk ke interpolasi derajat. Nah, berapa derajatnya itu nilainya ada interpolasi orde pangkat 2 atau orde pangkat 3 dan seterusnya. Tetapi yang kita akan coba bahas nanti karena ini penggunaan interpolasi ini cukup berguna ya pada saat nanti membutuhkan data yang belum diketahui.
Nah, ini adalah contoh dari tabel ya. Jadi kalau sudah pernah mengambil mata kuliah termodinamika, ini ada tabel namanya Properties Table and Chart. Di bagian ini, di bagian tabel ini, tabel A12, ini merupakan tabel satu refrigeran dengan ininya 134A. Jenis refrigeran yang digunakan 134A. Data yang diketahui, ini kan datanya diketahui ya dari hasil pengujian atau eksperimen. Yang pertama ada data tekanan. Di sini ada tertulis tekanan atau data pressure ya dengan satuan P tekanan, satuannya adalah kPa kilopascal. Nah, antara data pertama ini sebut saja data awal, data pertama 60 tekanannya, kemudian 70, yang berikutnya 70. Nah, antara 60 dan 70 ini ada data yang tidak keluar. Yang data tidak keluarnya pasti kalau range-nya antara 60-70 berarti nilainya data yang nilai tekanannya berapa yang tidak keluar. 61 kPa, 62, 63, 64, 65, 60, 66, 67, 68, 69, dan data yang sudah ada di 70. Kemudian yang di bagian ini, yang data yang sudah ada adalah di data 60 kilopascal. Antara data ini, data yang tadi sudah diketahui, misalnya kita ingin mengetahui ya, katakanlah misalkan ingin mengetahui berapa nilai suhu pada saat tekanannya ini adalah 65 derajat. Jadi kalau di bagian ini kan tidak ada berapa suhunya. Jika nilai tekanan, untuk nilai tekanannya itu bernilai 65. Nah, inilah yang nantinya menggunakan cara interpolasi. Jadi interpolasi itu tujuannya untuk mengetahui berapa nilai data yang ada di pertengahan. Ini kan di pertengahan ya. Sedangkan yang ini juga sama. Posisinya 60 di range antara 60 dan 70 itu ada 65. Lalu nilai pertengahannya berapa nilai data yang ada di bagian sini. Nah, ini bisa diketahui dengan cara interpolasi. Oke, yang pertama ini adalah interpolasi linier. Sebelum masuk ke bagian itu, pengenalan terlebih dahulu mengenai definisi apa yang dimaksud dengan interpolasi linier. Untuk interpolasi linier masuk ke dalam orde atau derajat satu, artinya memerlukan dua titik. Jadi kalau dua titik berarti membutuhkan data satu dan data dua. Jadi ada dua titik ya, data awal dan data akhir. Karena yang ingin dicari adalah di tengahnya. Memerlukan dua titik. Kemudian sebagai contoh ya, berapakah nilai fx untuk 1,325. Nah, ini ada x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Yang ditanya adalah data yang ada di bagian ini. Berapa nilainya? Jadi data yang dibutuhkan adalah nilai 1, 2, kemudian nilai
fx-nya dan nilai fx untuk 2. Yang dicari adalah bagian yang di bagian sini. Ini berapa nilai datanya? Nah, jika ini di, ingin dilanjutkan, yang ingin dicari adalah di nilai 1,325. Nah, ini adalah nilai yang ingin dicari. Berapa nilai yang ada di bagian fx-nya? Nilai fx-nya berapa? Inilah yang dinamakan dengan interpolasi linier memerlukan dua titik. Dua titik itu ya diartikan 1, 2, 1, 2. Lalu masuk lagi ke teori mengenai interpolasi kuadratik. Untuk informasi kuadratik ini, interpolasi kuadratik ini memerlukan dua titik, memerlukan tiga titik, titik 1, 2, dan 3. Kemudian nilai yang ingin diketahui itu adalah berapa nilai 1,325. Jadi kalau ini dilanjutkan, data yang dibutuhkan adalah data 1, data 2, dan data 3. Kemudian untuk nilai di bagian yang ini, yang sebelahnya untuk fx-nya, data 1, data 2, dan data ketiga. Ini adalah interpolasi untuk orde 2. Orde 2 artinya memerlukan tiga titik data yang perlu diketahui. Lalu bagaimana dengan interpolasi kubik? Kubik sesuai dengan namanya, artinya 4 ya, memerlukan 4 titik. Jadi kalau tadi 3 data, berarti kalau hanya kuadratik hanya 3 data, tetapi kalau misalnya ditambah lagi interpolasinya mencari dengan interpolasi kubik, berarti data yang diperlukan ada 4 titik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian interpolasi derajat orde ke n. Nah, ini adalah definisi aja. Definisi itu artinya seberapa banyak. Ini kalau dilanjutkan, ini bisa sampai ordenya orde 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga dinamakan orde ke n. Ya, n itu ya bisa bernilai berapapun nilainya. Semakin tinggi orde, semakin tinggi orde atau derajat yang digunakan atau data yang dipergunakan untuk interpolasi ini, hasilnya akan memberikan nilai yang lebih bagus atau lebih detail lagi antara orde 1 dengan misalnya menggunakan interpolasi orde 2 atau menggunakan orde 3. Jika dibandingkan misalnya, apakah lebih bagus menggunakan interpolasi orde 1 atau orde 2? Ya pasti akan lebih eh, mendekati hasilnya adalah menggunakan orde kedua. Jadi semakin banyak nilai orde yang digunakan, nilai n-nya, maka interpolasi hasilnya akan semakin bagus. Nah, di bagian ini kita akan menggunakan ilustrasi singkat ya, atau ilustrasi mudah untuk memahami seperti apa interpolasi itu. Yang pertama, di metode ini dijelaskan interpolasi linier, yaitu cara menghubungkan dua titik dengan suatu garis lurus. Jadi ada titik 1 dan titik 2. Ini dihubungkan dengan suatu garis lurus. Algoritma formulasi dari interpolasi linier sama dengan persamaan garis. Persamaan garis untuk garis lurus atau yang biasa dinamakan dengan
garis linier ya. Sehingga persamaan atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan interpolasi linier ini bisa menggunakan persamaan ini. Ini adalah rumus untuk interpolasi linier. Jadi interpolasi linier menggunakan persamaan ini. Seperti apa penggunaannya? Nah, nanti kita bisa lihat di bagian contoh. Kemudian bagaimana melakukan prediksi atau nilai error. Seberapa besar nilai prosentase atau error kesalahan pada interpolasi linier. Yang pertama, ini adalah hasil dari nilai hitungan interpolasi. Kemudian, nah harga sebenarnya, ini harga sebenarnya itu atau harga nilai aktualnya itu bisa didapatkan misalnya ya dari data aktual, kemudian atau dari hitungan eksak. Ini juga harga sebenarnya itu didapat dari nilai aktual. Aktualnya itu ya nilai sesungguhnya ya yang didapat dari hasil misalnya kalau tadi tabel termodinamika berarti didapatkan dari hasil pengujian. Ini hasil pengujian atau hasil eksperimen atau hasil yang dihitung secara eksak ya. Nah, jadi nanti bisa didapatkan nilai harga sebenarnya. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke slide berikutnya? Tidak ada ya. Untuk suaranya bisa stabil, jelas terdengar di virtual Zoom. Stabil, Pak. Oke. Selanjutnya, sebagai contoh, seperti apa interpolasi linier. Misalkan ya, diketahui ini ilustrasinya. Ini hanya merupakan ilustrasi. Ada, katakanlah makanan, makanan ringan dengan nilainya itu yang ditanyakan T4. T4 ya. Lalu yang ingin dicari adalah bagian ini. Nah, 2,5 kemudian ini data awal ya, data 1, ini interpolasi linear, data 2. Kemudian untuk nilai prosentasenya ini data 1, ini data 2. Yang dicari adalah yang diberi simbol tanda tanya. Berapa nilainya untuk nilai di T4. Nah, menggunakan nilai-nilai yang tadi, yang sudah diketahui, jadi nilai ini jika dituliskan, ini nilainya yang dituliskan di bagian ini, nilai ini didapat dari tabel ya, misalnya 2,5. 2,5 fx fx 0-nya 2,51. Ini bisa dicek di bagian ini. Nah, ini adalah nilainya ya. Nilai 2,5, 2,571. Kemudian untuk nilai yang data kedua
5 dan 2,015. Ya. Jadi ini data yang di atas tadi, data satu, data kedua, dan ini adalah data yang ingin dicari. Persamaannya ya mudah, tinggal masukkan ke dalam rumus interpolasi linier. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung nilai interpolasi linier. Ya tinggal dimasukkan. Misalkan nilai yang ingin dicari ya, fx1x sama dengan fx0. Nah, fx0-nya nilainya berapa? 2,51 ya. Ini kan tinggal fx0 2,51 ditambah fx1. Fx1 2,015 dikurang min fx0. Fx0-nya 2,51 kemudian dikali dengan x. X-nya yang ingin dicari ya di nilai 4 lalu dikurang dengan x0. Nah, x0-nya adalah 2,5 dibagi x1. X1 nilainya 5, kemudian x0. Ini x0 nilainya 2,5. Jadi 5 dikurang 2,5. Nah, ini ketika dihitung nilainya nanti didapatlah nilainya 2,2374. Jadi kalau dibulatkan 3 angka di belakang koma nilainya adalah 2,237. Jadi nilai untuk nilai fx ini, nilai fx ya, nilai fx-nya nilainya adalah 2,237. Nah, ini adalah interpolasi linier. Kemudian contoh yang kedua ya, ini contoh kedua aja, nanti bisa dicoba. Misalnya kalau jika ada yang menggunakan atau membawa kalkulator, coba diketik log 3, logaritma 3. Log 3 itu nilainya berapa? Jadi kalau nanti dicek di kalkulator nilainya adalah 0,47712, kemudian log 5, logaritma 5 0,69897. Ini adalah nilai perhitungan secara eksak. Jadi ada rumusnya. Rumus untuk menghitung logaritma itu ada rumusnya tersendiri. Nah, tetapi di bagian ini selain dari rumus itu kita bisa memprediksi dengan cara menggunakan interpolasi linier. Yang ingin dicari adalah ini nilai eksaknya ya. Nilai eksaknya itu 4,5, 0,65321. Ini dihitung secara eksak menggunakan kalkulator. Harga yang dihitung dengan interpolasi pertama adalah nilai ini 0,64350. Jadi nanti bisa dimasukkan ke persamaan untuk nilai tersebut. Nah, ini adalah prediksi dari ini perhitungan dari hasil interpolasi ya, yang dalam kotak berwarna merah itu adalah interpolasi, sedangkan
yang dari bagian ini dihitung dengan cara hitungan eksak atau menggunakan eh, rumus yang sudah diprogram di kalkulator tersebut. Jadi hasilnya cukup mendekati atau bisa ini karena ini pembulatannya 5 angka ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau dilanjutkan ini masih ada angka yang lain, angka terusnya ini juga pasti ada nilai errornya. Tapi karena ditampilkan hanya 5 digit, 5 angka di belakang koma ya ini dikatakan sudah sesuai atau sudah tepat prediksi dari perhitungan menggunakan interpolasi linier. Nah, jadi nanti ini yang di bagian ini adalah nilai pengujian untuk error analisisnya. Jadi error analisisnya berapa persen? Berapa persen nilai kesalahan yang dihitung dengan menggunakan interpolasi linier. Jadi nanti bisa didapatkan nilainya 0,64350. Ini yang didapat dari hasil yang tadi hasil interpolasi ya. Ini hasil interpolasi. Kemudian yang 0,65321 ini adalah hasil perhitungan menggunakan kalkulator dibagi dengan yang ini ya 0,65321 dikali 100%. Jadi kesalahannya atau errornya itu besarnya 1,49, 1,5%. Kesalahan itu adalah 1,5%. Artinya ya hampir mendekati kondisi yang sebenarnya. Jadi kondisi yang sebenarnya untuk interpolasi linear. Oke, lalu yang di bagian selanjutnya ada interpolasi linear. Untuk pendekatan interpolasi linear dengan derajat satu pada kenyataan yang sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Sesuai dengan namanya, interpolasi linear itu ada interpolasi berupa bentuk garis. Untuk memperbaiki kondisi tersebut dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik yaitu melalui orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya yang sering disebut dengan interpolasi kuadratik dan seterusnya. Oke, sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang mau ditanyakan untuk teorinya. Kemudian jika tidak ada, saya akan masuk ke MATLAB ya untuk toolsnya. Bagaimana menghitung menggunakan aplikasi MATLAB untuk interpolasi tersebut.
Untuk tampilan share screen di layarnya bisa terlihat ya, sudah keluar di layar. Nah, ini adalah nilai code ya atau coding untuk membuat perhitungan interpolasi. Jadi interpolasi yang tadi digunakan teorinya yang rumus tadi ini bisa dibuat ke dalam bentuk numerik. Numeriknya ya menggunakan tools berupa pengkodean nanti di apa berupa script ya. Program MATLAB interpolasi linier sebagai ilustrasi ini ada simbol arti persen. Persen ini kalau di MATLAB ya digunakan untuk pemberian penamaan ya. Jadi misalnya ini dikasih nama interpolasi. Ini kodenya inter P1F. Program this program use MATLAB function interpolation to interpolate for specific volume of air. Jadi pada saat menggunakan kode prosentase ini kan persen, ini adalah untuk pendefinisian atau memberikan penamaan. Nah, jadi kalau di bagian ini saya akan masuk ke toolsnya, share screen di layar untuk MATLAB. Terlihat ya di layarnya MATLAB-nya tampilannya seperti ini. Untuk MATLAB, kalau yang sudah pernah atau menggunakan di bagian ini, ada yang bisa langsung mengetik di sini, di bagian command window, atau ada juga nanti bisa membuat new scribe. New scribe ini ya ngetiknya di sini, di bagian new scribe tersebut. Kita akan coba di command window ya, tapi nanti bisa aja dicoba di sana ya. Kalau di new scribe ini perbedaannya ya bisa disimpan filenya. Jadi script tersebut bisa disimpan dengan cara ya pilih untuk penyimpanannya mau disimpan di mana. Yang pertama tadi adalah simbol icon persen. Nah, icon persen ini bisa saja mendefinisikan nama, misalkan mata kuliahnya metode numerik. Mata kuliah misalkan namanya metode numerik, enter, lalu memasukkan, maksudnya masih mendefinisikan penamaan, deskripsi. Misalnya tadi mata kuliahnya metode numerik dengan materi yang dibahas adalah interpolasi linier. Oke. Lalu yang dilakukan untuk interpolasinya, interpolasi untuk spesifik volume. Sama persentase lagi interpolasi untuk volume spesifik dari air. Kemudian clear. Nah, clear ini kenapa kita masukkan komen clear-nya itu tujuannya adalah misalnya karena misalnya ya sebagai pengguna MATLAB, karena MATLAB ini sudah pernah digunakan, ada penyimpanan temporari atau sementara di MATLAB tersebut, sehingga kita perlu membersihkan fungsinya atau fungsi-fungsinya. Nah, komen yang diberikan adalah clear. Clear itu artinya membersihkan semua uh, command prompt yang sudah diinput ke MATLAB.
Kemudian clear, lalu ketik CLC, CLC, CLC ya, CLC. CLC ini difungsikan untuk membersihkan atau menutup tampilan display. Jadi kalau di MATLAB itu pernah menampilkan ada display tampilan gambar, figur berupa grafik itu menggunakan command CLC. Lalu yang berikutnya close all ini untuk tujuan untuk menutup semua coding yang sudah pernah ada. Clear clear var juga. Setelah menekan itu semua atau mengklik itu semua, baru nanti memasukkan data yang ingin dibuat kode interpolasinya. Nah, sebagai contoh ini adalah interpolasi linear, bisa terbaca ya di bagian ini ada T, T besar, T kecil, ini pendefinisian 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Artinya mengalami peningkatan dengan kelipatan 20, 20, 20, dan 20. Jadi naiknya 20, 20. Dari 0 ke, ini kan 20 ya, 20 ke 40 selisihnya 20, 40 ke 60 selisihnya 20, dan terakhir 140 dengan 160 juga selisihnya 20. Nah, itu adalah data, data yang diinput. Sedangkan nanti kita bisa mengetahui berapa data yang ada di pertengahan ini. Di pertengahan antara 0 sampai 20 atau 20 sampai 40, 60 sampai 80, 80 sampai 100. Itu bisa dicari nilainya menggunakan interpolasi linear ini. Kemudian itu data yang pertama, data yang keduanya di bagian selanjutnya adalah ini nilai datanya bisa diinput dengan mengklik ya bagian source code yang tadi. Ini source code-nya nilainya untuk nilai P, T nilainya 899,12 untuk nilai kosong. Jadi ini kalau ditarik garis 0 bernilai 899,12, 20 bernilai 888,23, 40 bernilai 876,05, 60 bernilai 852,02, dan terakhir 160 bernilai 805,89. Itu adalah data yang di baris kedua. Jadi bisa terlihat di bagian samping sini ya, samping kiri MATLAB-nya ada nilai PCI-nya. Kemudian memasukkan komen atau perintah lagi. Ini belum selesai, jadi ini harus memasukkan code yang tadi. F print artinya memberikan arti this program ini interpolasi untuk spesifik volume dengan simbolnya itu n per n. Kemudian coba diklik lagi, dimasukkan, diklik, oke, oke.
Nah, ini adalah programnya ya, program yang sudah didapatkan dari bagian ini, interpolasi linearnya. Enter T, masukkan nilai T. Berarti nilai T ini ya, temperatur. Ini temperatur, VT itu volume spesifik. Misalnya kita ingin mengetahui suhu yang ada di pertengahan antara 80 dan 100. 80 dan 100 itu nilainya berapa? 90. Ketik 90. Nanti akan keluar berapa nilai spesifik volume. Tinggal di enter. Nah, ini adalah nilai tersebut. Jadi ketika temperaturnya 90 derajat Celcius, ada di pertengahan sini ya, ada di pertengahan ini, maka nilai volume spesifiknya bernilai 8046,015000. Misalnya kita buat lagi, ini biar tidak error, ini harus di copy secara langsung ya. Kemudian ingin mengetahui suhu yang ada di tadi 80, antara 80 dan berapa 100 ya. Ingin misalnya mengetahui di 99, temperatur 99 derajat. Bentar. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya untuk suhu 99 derajat dan ini hasil untuk yang tadi suhu di 80 derajat. Artinya cukup cepat ketika menggunakan tools MATLAB. Nanti bisa dicoba ya. Nanti saya akan kirimkan source code-nya untuk mencari interpolasi. Nanti ya tinggal dimodifikasi saja untuk codingnya atau code-nya ketika menggunakan data-data yang berbeda lagi. Jadi tinggal merubah data-data tersebut. Yang penting uh, code atau kode programnya itu bisa dibaca oleh software MATLAB. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi cukup mudah untuk menggunakan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup di sore hari ini sebelum berakhir perkelas apa perkuliahan dari metode numerik. Saya akan masukkan absensi kehadiran. Untuk mempermudah input absensi kehadiran bisa mengaktifkan on cam-nya supaya bisa terlihat di virtual Zoom untuk kehadiran di sore hari pada mata kuliah metode numerik. Jangan. Untuk share screen-nya sudah terlihat ya di virtual Zoom. Sudah, Pak. Oke.
Ya, bisa mengaktifkan on cam-nya ya supaya bisa mudah untuk input absensi. Metode numerik untuk kelas B. Kelas B di pertemuan ke-9. Yang pertama Adam Afriano. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Arya Fakhri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, kemudian Arya Tirta Kusuma. Hadir, Pak. Selanjutnya Aska Faizadila. Sekali lagi ya di virtual Zoom-nya suaranya bisa jelas terdengar. Aska Faizadila. Tidak ada ya, on cam maupun on mic-nya tidak keluar di virtual Zoom. Cep Bubun Bunyamin. Sekali lagi diulangi, Cep Bubun Bunyamin. Ini siapa? Aska. Ada nggak di virtual Zoom? Ada itu, Pak. Hadir, Pak. Aska. Ada ya. Kemudian Cep Bubun Bunyamin. Di tidak ada ya virtual Zoom-nya on cam maupun on mic dan kolom chat-nya. Dimas Ari Pasya. Hadir, Pak. Selanjutnya Fahrullah Makmun Ramadan. Hadir, Pak. Kemudian Fazli Iqbal Pasya. Hadir, Pak. Lalu Irsyada Ahmad Altafari. Hadir, Pak. Kemudian Jonathan. Sekali lagi diulangi untuk virtual Zoom-nya suaranya Jonathan. Tidak ada ya di on mic, on cam maupun kolom chatnya. Khaliza Nada Putri. Hadir, Pak. Kemudian Margaret Madeline Manuela ya. Sekali lagi untuk di virtual Zoom-nya suaranya bisa jelas terdengar. Margaret Madeline. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Michael Sim. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Raka. Hadir, Bapak. Oke. Lalu Muhammad Dian Fakhri. Hadir, Pak. Muhammad Fadil Hilmi. Ada? Sekali lagi untuk virtual Zoom-nya Muhammad Fadil Hilmi. Tidak ada ya. On cam di maupun on mic dan kolom chatnya. Muhammad Hussein Al Fikri. Muhammad Hussein Al Fikri tidak ada juga di kolom chat, on mic maupun on cam-nya tidak keluar di virtual Zoom. Muhammad Nabil Pasya Lutfi. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Muhammad Reza Kausar. Muhammad Reza Kausar. Tidak ada ya di virtual Zoom on cam, kemudian on mic maupun kolom chatnya. Patrick Benedict Simanungkalit. Hadir, Pak. Lalu Raden Muhammad Gibran. Hadir, Pak. Oke, lalu kemudian Radzwa Namora Hadir, Yakwa. Pak. Kemudian Razan Rabani. Hadir, Pak. Lalu yang selanjutnya Randy. Sekali lagi untuk suaranya Randy tidak ada ya
On, Hadir, Pak. Hah? Ada. Ada, Pak. Kemudian Rifan Nur Ardiawan. Untuk suara jelas terdengar ya, diulangin lagi. Rifan Nur Ardiawan tidak ada di kolom chat. Kemudian on mic maupun on cam-nya. Rizky Deskian. Hadir, Pak. Dan yang terakhir adalah Tegar Ramadan Surya Suara. Hadir, Pak. Oke, ini adalah absensi kehadiran yang akan diinput di metode numerik kelas B di pertemuan ke-9. Lalu yang berikutnya bergeser ke sebelah. Di kelas sebelah ini metode numerik untuk kelas C. Nah, untuk yang kelas C bisa mengaktifkan on cam-nya supaya bisa mempermudah ya untuk terlihat di virtual Zoom. Oke, di bagian ini yang pertama ya untuk kelas C metode numerik. Yang pertama di daftar absen yang pertama adalah Ahmad Arif Darmawan. Tidak ada on cam, kemudian on mic-nya juga. Lalu yang berikutnya Ahmad Rafael Aulia Mubarak. Tidak ada juga. Andika Nesta Febrian. Ini tidak ada juga. Bergas Pradipta Ramadan. Ada Bergas Pradipta Ramadan. Tidak ada ya. Cindy Melani Putri. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Diki Kurniawan. Hadir, Pak. Kemudian Dimas Aditya Rahman. Tidak ada. Izin Pak, di Mas Aditya Rahman izin dia pergi pengabdian masyarakat Pak. Ada surat izinnya nanti dikirimkan Pak. Oke, ini kegiatan PKM ya. Di mana itunya PKM-nya, pengabdian masyarakatnya? Sebentar Pak. Izin jawab, Pak, di Cijantur, Bogor. Di Cijantur, Pak, Bogor. Cijantur, Bogor. Oke, selanjutnya Dimas Prabawa Wijaya. Hadir, Pak. Kemudian Erlenio ya. Hadir Pak. Ada ya. Fajar Aditya Puspo Pangestu. Hadir, Pak. Kemudian Fatur Lutfir Rahman Arifin. Hadir, Pak. Lalu Firman Rizky Maulana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kemudian Gideon Pahala. Hadir Pak. Habib Musa Fadlur Rahman. Hadir, Pak. Mahrus Soleh. Ada Mahrus Soleh. Tidak ada ya di on cam maupun on. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada Ada, Pak. Muhammad Elgar Belgam. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Muhammad Fatur Firdaus. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Raditya. Hadir Pak. Muhammad Raka Angkasa.
Hadir, Pak. Oke. Yang berikutnya Muhammad Rizky Akbar, Hadir, Pak. Pradipta Arya Wismaya, Hadir, Pak. Putri Maharani, Hadir, Pak. lalu Rahmat Ramadan, Hadir, Pak. Rafli Takiarkan, sekali lagi untuk suaranya Rafli Takiarkan tidak ada ya di virtual Zoom, on cam, kemudian on mic maupun tulisan di kolom chat. Yang terakhir adalah Wisnu Prastowo. Oke. Yang terakhir sekali lagi diulangi, Pak, terakhir Wisnu izin Pak, Prastowo. Ahmad Rafael hadir Pak. Ini Rahmat apa Wisnu? Nggak ada ya kalau yang Wisnu. Kemudian siapa? Rahmat. Hadir, Pak Rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Ramadan atau Rahmat Ahmad Rafael? Rahmat Ramadan, Pak. NIM-nya berapa? Ahmad Rafael 35 Pak. Harusnya kalau dari ini di atas Pak satu. Absen 2 Pak. Oke, terus sudah ya? Ya, jadi tidak ada lagi. Ini adalah input absensi kehadiran untuk mata kuliah metode numerik di kelas C pertemuan ke-9. Oke, baik. Karena input absensi sudah dilakukan, ada pertanyaan untuk materi yang tadi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup di sore hari ini untuk mata kuliah metode numerik. Nanti di pertemuan selanjutnya akan diteruskan dan dilanjutkan oleh Pak Didi ya untuk mata kuliah metode numerik. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.